Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Ittihad beserta pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Kiai Haji Ahmad Ghazali Mansur, dan yang saya hormati Kepala Kepesantrenan Pondok Pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang Kiai Muhammad Zainal Alim SPDI beserta teman-teman saya semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Khitobah yang akan saya sampaikan kali ini ialah tentang ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita sehingga kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya mencari ilmu dengan cara yang benar, memahami ilmu dengan pemahaman yang benar, dan menyampaikan ilmu dengan benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama, tidak ditambahi maupun dikurangi. Menjaga amanah harta adalah penting, tapi menjaga amanah ilmu itu jauh lebih penting. Sebaliknya, jika kita memperlakukan ilmu itu dengan tidak amanah, yang artinya berkhianat pada ilmu, maka dampaknya akan jauh lebih besar dan berbahaya daripada berkhianat dalam masalah harta. Khianat dalam masalah harta memang dapat mengakibatkan banyak kerugian, tapi kerugian yang diakibatkan hanyalah bendawi dan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu adalah sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu adalah kaitan sedangkan khianat Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu berkaitan dengan ukhrawi dan dapat menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhirat nanti. Seseorang yang tidak amanah dalam menjaga ilmu menjadi suatu bencana yang besar bagi orang banyak. Menyampaikan ilmu berdasarkan hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal itu dapat menyebabkan banyak orang terjerumus ke dalam kesesatan. Ribuan atau bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh ke dalam dosa besar. Dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam, mati dalam keadaan tidak membawa iman.
Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu adalah tidak malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu pada saat tidak mengetahui suatu persoalan, terutama yang terkait dengan agama. Apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas sehingga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Suatu ketika beliau didatangi seseorang yang membawa 48 daftar pertanyaan, lalu Imam Malik hanya menjawab 6 pertanyaan. Selebihnya beliau mengatakan saya tidak tahu. Jika ulama setingkat Imam Malik saja sama sekali tidak merasa malu dan gengsi, kenapa kita harus merasa kehilangan harga diri untuk mengatakan tidak tahu dalam hal-hal yang memang kita tidak tahu? Janganlah karena malu dan gengsi kepada sesama makhluk, lalu kita tidak malu kepada Allah. Semestinya kita lebih malu kepada Allah daripada malu kepada sesama makhluk. Rasa gengsi dan malu kepada sesama makhluk tidaklah bermanfaat sama sekali di akhirat. Anggapan dari sesama makhluk bahwa kita alim dan banyak ilmu tidak akan melapangkan rezeki dan menunda ajal kita. Sebaliknya, jatuhnya harga diri kita dalam pandangan makhluk yang disebabkan kita berterus terang mengatakan tidak tahu dalam masalah agama tidak akan mengurangi rezeki dan mempercepat ajal kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.